Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin al-hadi ila tariqil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعاشر الحاضرين جماعة صلاة Masjid Bangsa rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Belum sebulan rasanya kita tinggalkan bulan suci Ramadan, tentu masih membekas dalam diri kita. Tidak akan perbuatan-perbuatan yang selama ini kita tinggalkan pada bulan suci Ramadan hari ini kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang dicela dilarang oleh agama tidak mungkin kita lakukan hari ini. Mungkin hati kita masih tergolong bersih dan suci. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un idza kunna fi fala 'alaika mimma fataka min ad-dunya." Ada 4 jika kita berada di dalamnya, atau 4 perkara itu ada di diri kita, fala 'alaika bima fataka min ad-dunya. Kita tidak punya apa-apa lagi kecuali 4 itu, tidak apa-apa manusia. Yang pertama, hifdzul amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, tidak beriman orang yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama baginya bagi orang-orang yang tidak menepati janji. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Sekarang ini bukan kebanyakan orang tidak mengerti. Mereka punya titel sarjana S1, S2 hingga S3, tapi mereka ma'asyiral hadirin minim amanah. Dari tingkat kelurahan, dari tingkat kecamatan hingga presiden, ma'asyiral hadirin, mereka semuanya tergolong orang-orang. Ada beberapa orang yang tergolong orang-orang yang tidak bisa memegang amanah. Mereka dipercaya, diberikan amanah untuk menjalankan amanah dari rakyat, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyelewengkan amanah itu, masyaallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, isinya, dan juga manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah itu. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Inna 'aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardh." Sesungguhnya kami berikan amanah itu kepada langit, kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashhadna minha. Mereka tidak mampu, masyaallah. Fahamalaha al-insan, maka manusia tidak mampu menerima. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan
tidak mengerti apa-apa, ia dilahirkan sudah dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri. Di dunia masyarakat hadirin diberikan oleh Allah amanah. Pertama ia meminta-minta, tapi di tengah-tengah perjalanan masyarakat amanah itu belum dikhianatinya. Mereka korupsi besar-besar. Maka kita tahu masyarakat hadirin negara kita adalah negara paling kaya di dunia, tapi kita masyarakat hadirin termasuk orang-orang yang paling miskin di dunia. Kita selalu berharap mudah-mudahan pemimpin kita diberikan oleh Allah ma'unah hidayah sehingga bisa membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul masyarakat hadirin. Jamaah sahabat rahimahullah. Hadis yang kedua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW wasbah ini, yaitu mengucapkan sesuatu yang benar. Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara halnya yaitu mulut dan di antara kedua paha yaitu kemauan, niscaya aku akan menjamin baginya surga. Masyaallah hadirin yang bersahabat, orang-orang termasuk kita masyarakat hadirin besok akan masuk ke neraka Allah bukan gara-gara apa-apa, tapi karena ada dua hal yang tidak bisa kita jaga, yaitu mulut dan kemauan kita. Maka ketika kita bisa menjaga mulut itu dan kemauan kita, Rasulullah SAW jalan bagi kita surga. Banyak malapetaka, banyak pengadilan, banyak gugatan. Karena apa itu masyarakat hadirin? Karena ucapan-ucapan yang tidak pernah kita bisa tanggung jawabkan. Kita bercanda orang yang menanggapinya dengan serius, dilaporkan ke pengadilan. Sesuatu yang kita dengar belum tentu kebenarannya sudah kita ucapkan, maka akan menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Maka di bulan suci Ramadan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berkata-kata yang bisa membatalkan puasa kita. Maka pada kesempatan ini masyarakat kami mengingatkan, saling mengingatkan agar kita bisa menjaga husnul hadis, menjaga kata-kata. Jika kita ingin mengatakan sesuatu, katakanlah dengan benar. Yang ketiga masyarakat hadirin wa husnul khuluq, yaitu perangai atau akhlak budi pekerti yang benar. Banyak orang keluar perguruan tinggi bahkan keluar pesantren tidak bisa menjaga budi pekerti. Mereka seakan-akan lepas kendali setelah mereka keluar dari pesantren. Mereka ketika dikeluarkan dari perusahaan, mereka terlalu besar sehingga mereka tidak bisa mengontrol diri. Mabuk-mabukan, berkata kasar kepada kedua orang tua, tidak patuh terhadap kasar terhadap lingkungan. Itu semuanya adalah perangai yang tidak benar. Maka Rasulullah SAW ketika Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini dengan satu tujuan, innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq. Dan kita cemburu masyarakat. Kenapa Rasulullah SAW itu diutus Arab? Dalam sebuah kitab-kitab besar ditulis, karena Arabu qadiman, Arab pada zaman dahulu adalah yang tasifuna bil hisanin hamidan katsira. Mereka berperangai, mereka mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan banyak sekali. Wa yaznuna ala man yantasifuna bil akhlaqil akhir. Mereka memberi penghormatan pada siapa saja yang berperangai atau berakhlak budi pekerti yang baik.
Kanu yang tazuna bil qawm, mereka terkenal mulia dengan kemuliaan. Wasjama, mereka pemberani. Wasidqi, mereka jujur. Wal aman, mereka aman. Lantas itulah Rasulullah SAW diputus di negeri Arab dan untuk alam semesta, lipat lima badan belakang, untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik yang terselewengkan diluruskan oleh Nabi, yang kurang ditambahi oleh Nabi. Itulah tugas Nabi. Tapi masyaallah hadirin jemaah sholihin rahimahullah, kita lihat sekarang Arab dan kita juga bukan sekedar berpetak rangi dengan akhlak budi pekerti yang baik, tapi sifat-sifat itu seolah-olah hilang dan hancur dari diri kita. Keberanian saja hancur, hilang dari diri kita. Ketika kita dijajah oleh Belanda, kita takut. Ketika kita menghadapi orang luar, kita takut. Mana keberanian diri yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antara kita masyaallah hadirin, tidak ada yang jujur. Mana kejujuran yang ditanamkan oleh Islam? Maka masyaallah hadirin, ketika kejujuran, ketika keberanian, ketika kemuliaan dan amanah itu hilang dari kita, maka ada kejujuran seperti itu. Maka masyaallah hadirin jamaah sholihin rahimahullah, di sini kita tahu keberadaan Rasulullah SAW itu ingin mempertahankan sifat-sifat yang mulia, budi pekerti yang telah dipegang oleh umat Islam dan khususnya orang Arab. Yang keempat masyaallah hadirin, aifatun min tumakni min taqbatin, itu bersih dari rasa takut. Ketika kita diajarkan pada bulan suci Ramadan masyaallah hadirin, beberapa makanan kita beli yang ada di meja kita, tapi tidak semuanya bisa kita makan. Itu benar-benar mengajarkan kita orang akan tamak dengan segalanya, tapi yang masuk ke dalam mulut kita hanya segelas air dan sepiring nasi. Sama halnya dengan kita hidup di dunia ini masyaallah hadirin. Kita hidup, kepala kita bikin kaki, kaki kita bikin kepala, tubuh kita tidak bisa sholat, asal kita belum nyampe di rumah, maghrib kita sampai dan kita tidak pernah sholat. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk mengejar dunia sebanyak-banyaknya, tetangga memiliki mobil kita ini, tenaga bangun tetangga, bangun rumah tinggal kita, tidak akan ada habisnya masyaallah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wajhan min man," seandainya anak Adam ini mempunyai dua lembar yang berat, yang terdiri dari harta, mereka tidak akan puas terhadap dua lembar itu. Lalu tahu salitan, yang mencari lembar ketiga yang berisi harta. Wala yamra'u jawfu ibni Adam illa itu. Maka mulut anak Adam tidak akan merasa puas kecuali ia mati. Maka masyaallah hadirin, disitulah pelajaran pada bulan suci Ramadan ketika kita berbuka. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, tapi yang masuk ke dalam diri kita hanya segelas air dan sepiring nasi. Tidak ada gunanya kecuali kita sedekahkan harta kita. Kita berbuat dengan harta kita itu dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini dapat menggugah hati kita tetap berjalan di atas syariat Allah, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت